Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag membawa banyak perubahan di Manchester United. Di balik performa apik yang ditampilkan Marcus Rashford dan kolega, ada beberapa aturan ketat yang diterapkan manajer asal Belanda tersebut. Lalu, apa saja perubahan yang dibawa Ten Hag ke Manchester United? Yang pertama, aturan disiplin. Erik ten Hag menerapkan disiplin ketat di Manchester United. Para pemain tidak boleh telat datang ke sesi latihan atau meeting klub. Yang kedua, pakaian tidak boleh sembarangan. Sesi pramusim memberi pelajaran penting bagi Erik ten Hag. Dia merasa aneh ketika melihat penampilan para pemain United usai tiba di Hotel Athene, Thailand. Saat itu para pemain United tidak memakai baju yang mempresentasikan klub. Para pemain memakai baju sesuai dengan gaya mereka. Ten Hag tidak menyukainya. Setelah itu, Ten Hag meminta semua pemain memakai baju yang sama, harus rapi dan rapi. Aturan yang sama juga berlaku bagi tim pelatih. Semua anggota tim adalah representasi dari Manchester United. Yang ketiga, tinggalkan Hotel Lowry. Di era Erik ten Hag, United sangat jarang menginap di Hotel Lowry. Ten Hag hanya meminta satu ruangan khusus yang dijadikan tempat meeting dan makan. Sementara para pemain bisa berangkat secara pribadi. Yang keempat, fasilitas di Carrington. Ten Hag meningkatkan beberapa fasilitas di markas latihan United Carrington. Ten Hag meminta klub merombak ruang meeting di Carrington. Dia meminta ada tempat duduk berjenjang. Lalu Ten Hag meminta televisi khusus dengan harga 100.000 pound sterling atau sekitar 1,8 miliar rupiah agar para pemain bisa melihat video analisis permainan. Selain itu, Ten Hag juga meminta agar rumput di Carrington dipotong secara berkala. Erik ten Hag ingin rumput di tempat latihan sama dengan yang ada di Old Trafford. Yang kelima, larangan minum alkohol. Alkohol menjadi minuman yang lazim di Eropa. Para pemain sepak bola biasa minum alkohol untuk merayakan gelar juara atau sukses lain. Namun Erik ten Hag punya aturan yang ketat. Yang keenam, istirahat dan memakai ponsel. Erik ten Hag juga mengatur pemakaian ponsel para pemain. Para pemain MU dilarang memakai ponsel ketika berada di depan makanan dan ketika berada dalam perjalanan tandang. Yang ketujuh, makan dan BMI yang diperiksa setiap bulan. Erik ten Hag juga mengatur nutrisi yang masuk dalam tubuh para pemain. Ten Hag menerapkan jadwal makan khusus untuk para pemain di Carrington. Ada koki khusus yang menyiapkan menu para pemain. Yang kedelapan, komplain langsung bukan lewat agen. Erik ten Hag sangat tegas dan meminta kekuatan penuh di ruang ganti. Namun bukan berarti Ten Hag tidak bersedia untuk menerima komplain dari para pemain United. Erik ten Hag terbuka dengan komplain dan keluhan dari para pemain. Namun ada aturan khusus yang dibuat. Para pemain yang ingin mengajukan keluhan harus bicara secara langsung kepadanya. Ten Hag tidak menerima keluhan lewat agen para pemain. Ten Hag ingin memiliki hubungan yang erat dengan pemain lewat komunikasi langsung. Manchester United akan menghadapi Crystal Palace di Selhurst Park pada laga tunda pekan ke-7 Premier League 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris antara Crystal Palace versus Manchester United ini akan live Kamis 19 Januari 2023 pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Skuad MU saat ini diselimuti kepercayaan diri yang sangat tinggi. Pasalnya, anak-anak asuh Erik ten Hag baru saja sukses memenangi derby kontra Manchester City. Dengan hasil kontra Manchester City, berarti MU juga tercatat selalu menang dalam 9 laga terakhirnya di semua ajang. Mereka mencetak total 23 gol dan cuma kebobolan 5 gol. Dibandingkan MU, performa Crystal Palace cukup kontras. Dalam 2 laga terakhir di Premier League, Palace selalu kalah tanpa sekalipun mencetak gol ke gawang lawan-lawannya. Manchester United dikabarkan ada di pole position untuk datangkan Denzel Dumfries dari Inter Milan. Ini setelah klub pemiliknya menurunkan harga bek asal Belanda tersebut.
Dilaporkan Tutto Mercato Web, Inter Milan siap melepas Denzel Dumfries dengan harga yang turun. Inter siap menurunkan harga transfernya menjadi 35 juta pound sterling. Sebelumnya, Inter Milan menawarkan harga 53 juta pound sterling untuk Denzel Dumfries. Selain MU, Chelsea juga berminat untuk mendatangkan bek asal Belanda ini. Kabarnya, MU sudah bergerak cepat untuk menyelesaikan negosiasi ini, meski sang pemain ogah bicara soal itu. Sebelumnya, Denzel Dumfries sudah tampil gemilang dengan Belanda di Piala Dunia 2022. Dia mencetak 1 gol dan 2 assist di Piala Dunia yang berlangsung di Qatar itu. MU sebenarnya punya 2 bek kanan bagus, yaitu Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka. Namun Erik ten Hag ingin menambah persaingan di lini ini. Manchester United membuat kebijakan khusus untuk Marcus Rashford terkait negosiasi kontrak barunya. Setan Merah tidak akan menerapkan hukum Ronaldo dan siap memberikan gaji lebih tinggi pada Marcus Rashford. Manchester United telah membuat kebijakan khusus terkait gaji pemain. Media-media Inggris menyebut aturan itu sebagai hukum Ronaldo. United tidak akan memberikan gaji seorang pemain dengan angka di atas 200.000 pound sterling per pekan. Hukum Ronaldo digagas setelah 2 pemain dengan gaji tinggi tidak optimal. 2 pemain tersebut adalah Paul Pogba dan Cristiano Ronaldo. Keduanya mendapatkan gaji tinggi dan menimbulkan kesenjangan dari para pemain. Namun, hukum Ronaldo tidak akan berlaku pada kasus Marcus Rashford. Jurnalis Express Lewis Winter mengabarkan bahwa United telah menetapkan batas gaji yang akan diterima Marcus Rashford. Batas atas itu adalah 300.000 pound sterling per pekan. United harus membuat pengecualian untuk Marcus Rashford, sebab Rashford saat ini sudah menerima gaji 200.000 pound sterling per pekan. United harus memberikan apresiasi atas performa apik Rashford dan menaikkan gajinya pada kontrak baru. Erik ten Hag, manajer Manchester United, telah menetapkan Marcus Rashford sebagai bagian dari proyek masa depan. Jadi ten Hag punya harapan besar agar Rashford bertahan di United lebih lama dan menekan kontrak baru. United menyiapkan kontrak berdurasi 5 tahun kepada Marcus Rashford. Hanya saja sampai saat ini belum ada kesepakatan antara United dan Marcus Rashford. Scott McTominay tengah menimbang masa depannya bersama Manchester United. Gelandang berusia 26 tahun itu merasa menit bermainnya makin sedikit dan mulai memikirkan opsi untuk meninggalkan Old Trafford. Scott McTominay masih punya kontrak pada Juni 2025. Sejatinya pemain asal Skotlandia itu masuk dalam rencana jangka panjang United. Dia pemain yang penting, salah satunya karena representasi dari pemain dari akademi. Namun McTominay kini mulai memikirkan arah karir yang bagus. McTominay tidak puas dengan menit bermain yang didapat. Sejauh ini McTominay baru 6 kali masuk starting line up United di Liga Premier League. Dari 6 laga tersebut dia hanya 4 kali bermain penuh. McTominay secara total baru 13 kali dimainkan di Liga Inggris. Dibandingkan musim lalu, menit bermain yang didapatkan McTominay jelas menurun. Hal ini dikutip dari The Telegraph, membuat sang pemain mulai gelisah. McTominay ingin bermain secara reguler dan itu akan sulit didapat jika bertahan di Manchester United. Andai memantapkan hatinya untuk pergi dari MU, Scott McTominay tidak akan kesulitan mencari klub baru. Paling tidak ada Newcastle United yang sejak lama tertarik pada jasa pemain asal Skotlandia tersebut. Facundo Pellistri nampaknya tidak akan meninggalkan Manchester United di musim dingin ini. Erik ten Hag tidak akan mengizinkan sang winger pergi dari Old Trafford. Laporan Fabrizio Romano mengklaim bahwa Erik ten Hag saat ini menaruh harapan besar pada Pellistri. Sang manajer terkesan dengan aksi Pellistri di pekan lalu. Dalam waktu yang relatif singkat, ia langsung mencatatkan assist bagi Setan Merah di laga melawan Charlton Athletic tersebut. Ten Hag percaya bahwa Pellistri bisa memberikan dampak yang besar bagi timnya, jadi ia ingin memberikannya kesempatan lebih banyak di skuad Setan Merah. Romano juga mengklaim bahwa MU benar-benar serius ingin mempertahankan Pellistri. Ten Hag sudah meminta manajemen MU untuk memberikan kontrak baru bagi sang winger. Ia ingin Pellistri diikat dengan kontrak yang lebih lama. Saat ini manajemen MU sedang menyusun kontrak baru tersebut. Mereka akan mengajak perwakilan sang winger berdiskusi terkait kontrak baru tersebut dalam waktu dekat ini. Laporan yang beredar di Inggris menyebut bahwa Pellistri tidak akan keberatan bertahan di MU karena ia sudah lama mendambakan bermain di skuad Setan Merah. Namun sang winger meminta jaminan jam bermain kepada Erik ten Hag agar ia bisa berkembang dengan pesat di skuad Setan Merah.
Manchester United terus meroket di bawah bimbingan Erik ten Hag. Terbaru, Setan Merah berhasil menundukkan rival sekota Manchester City dalam duel sengit derby Manchester. Performa apik MU tentu layak mendapatkan pujian. Si mantan pemain Gary Neville pun terang-terangan memuji Erik ten Hag yang berhasil memoles skuad MU jadi sebagus sekarang. Di atas kertas sebenarnya skuad MU masih belum sekuat rival top lain, tapi Erik ten Hag berhasil memaksimalkan potensi timnya di setiap laga. Satu hal yang membuat Gary Neville heran adalah bagaimana ten Hag memoles lini tengah MU jadi sebagus sekarang. Padahal sudah bertahun-tahun lini tengah MU dianggap sebagai titik lemah. Sebuah tekad disampaikan Wout Weghorst. Striker 30 tahun itu bertekad untuk mencetak banyak gol bagi Manchester United di sisa musim ini. Wout Weghorst tahu bahwa Premier League bukan kompetisi yang mudah untuk mencetak gol. Jadi ia berjanji akan bekerja keras agar bisa membuat banyak gol bagi Setan Merah. Weghorst menyebut bahwa jika ia bisa mencetak banyak gol, maka ia bakal banyak membantu Manchester United. Ia menyebut Setan Merah butuh gol agar memenangkan pertandingan, jadi ia akan bekerja keras agar berkontribusi bagi timnya. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya masih belum berhenti belanja di musim dingin ini. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Youri Tielemans dari Leicester City. Menurut laporan SI, Manchester United sudah sejak musim panas kemarin meminati jasa Tielemans. Erik ten Hag berencana menambah amunisi playmaker di timnya karena sejauh ini playmaker Setan Merah yang relatif terbatas. Itulah mengapa Tielemans yang sudah terbukti di Premier League dalam beberapa tahun terakhir ini dianggap bisa menambah kekuatan mereka. Manchester United sebenarnya ingin merekrut Tielemans di musim panas nanti, namun mereka mengubah rencana mereka untuk merekrut sang gelandang. Di musim panas nanti, Tielemans akan berstatus bebas transfer. Bakal banyak klub top Eropa yang mencoba untuk merekrut sang gelandang. Itulah mengapa MU akan mencuri start di musim dingin ini agar mereka tidak perlu melakukan perang tawaran dengan klub-klub lain di musim panas nanti. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Leicester City mendukung rencana MU merekrut Tielemans karena mereka lebih memilih menjualnya dengan harga murah ketimbang melepaskannya gratisan di musim panas nanti. Tebusan sekitar 20 juta pound sterling dilaporkan sudah cukup untuk MU memboyong sang gelandang ke Old Trafford.